Santri bukan lagi sekedar identitas yang melekat pada sarung, kitab, dan pesantren. Ya, santri itu bukan cuma mereka yang tinggal di pesantren, tapi siapapun yang hidup dengan semangat menuntut ilmu, menjaga adab, dan mencintai tanah air, seperti yang sudah diajarkan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Namun sekarang santri nggak cuma ngaji kitab, santri juga ngaji kehidupan. Belajar menyeimbangkan antara tradisi dan teknologi, antara nilai dan tantangan-tantangan baru. Di tengah dunia yang serba cepat dan digital seperti sekarang, bagaimana caranya kita tetap punya jiwa santri yang rendah hati, mampu menjaga adab, berilmu, tapi juga adaptif. Mari ngobrol santai bareng rekan-rekan di Talks. Saatnya belajar bersuara. Edisi Hari Santri Nasional bareng pelajar-pelajar Bantul. Hari ini aku udah kedatangan dua tamu spesial yang tentunya sangat memiliki pengalaman-pengalaman yang begitu banyak. Sebelumnya kita kenalan dulu dengan tamu-tamu aku pada malam hari ini. Monggo ada Mas dan Mbak, mungkin mau dimulai dari Masnya dulu. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barur rahim, al-wasil alim dil fadlil adim, wa afdhalus salati wa atamu taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Ahmad Najib, alumni dari santri di Pondok Pesantren Fadlun Minallah Wonokromo 1 Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta, dan sekarang masih ikut khidmah juga di Pondok Pesantren sampai saat ini walaupun sudah alumni. Mungkin itu saja. Oke, jadi panggilannya Mas Najib? Panggilannya Mas Najib. Oke. Boleh Mbak? Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurul Farah Almuna, bisa dipanggil Nurul. Saya mungkin belajar menjadi seorang santri. Saya nderek ngaji di salah satu pesantren di daerah Kanggotan, yaitu Pondok Pesantren Nahdlatul Syubban 2. Mungkin dengan istilahnya santri kalong, seperti itu. Santri kalong itu yang santri yang nggak menetap di pesantren, tapi ikut ngaji, ikut kegiatan, tapi tetap tidur di rumah seperti itu. Seperti itu. Oke, ternyata Lowo kalong. boleh. Oke, ngejokes ya. Ini ternyata Mas Najib ini bukan sekedar santri yang tadi pembukaannya mungkin udah wow banget ya, menggambarkan seorang santri banget, tapi ternyata dia juga bisa ngejokes ya, rekan Talks. Jadi di sini nanti kita manggilnya adalah rekan Talks seperti itu. Rekan Talks. Iya, betul sekali. Ya. Dan di sini aku ada beberapa bahkan banyak pertanyaan tentang seputar Hari Santri, karena kita emang udah mau mendekati Hari Santri ya. Betul sekali, bulan Oktober. Iya, bertepatan tanggal 22 ya pastinya. Oke. Di sini karena emang ini di latar belakangnya emang santri ya, seperti itu. Dan setahu saya, setelah saya baca dan melihat status-status tamu saya di sini kayaknya mengikuti organisasi ya. Kebetulan iya seperti itu mungkin. Alhamdulillah. Kebetulan. Ya, diberikan nikmat untuk derek menghikmah di Nahdlatul Ulama seperti itu. Seperti itu. Betul sekali. Kalau boleh tahu organisasinya? Oke. Ibnu. Ibnu IPPNU. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Oh, seperti itu. Oke. Nah, selain sebagai anak Ibnu IPPNU, tapi juga sebagai seorang santri nih, apa sih kira-kira stereotip yang sering kali diletakkan dengan santri atau stereotip yang sering kamu dapatkan sebagai seorang santri? Oke. Mungkin yang pertama, sering dikatakan bahwa santri itu ngalim, sok tahu, sok paham tentang agama, dan juga santri itu tidak pernah salah. Padahal perlu diketahui, namanya santri itu masih pada fase tahap belajar, seperti di trilogi semangat belajar, berjuang, bertakwa di Ibnu IPPNU.
Jadi sama santri juga masih tahap belajar. Jadi tidak bisa seenaknya saja menganggap santri itu serba benar. ya serba bisa, serba benar, serba tahu, sok ngalim, serba tahu dan sebagainya. Tapi ini kaitannya dengan agama maksud saya. Iya. Soalnya terkadang di desa mungkin sering kalau ada santri yang sudah boyong itu sudah pamit pulang, itu dikira bisa apa-apa, serba bisa. Misalnya, Kang besok MC ya, Kang besok kiroah ya, Kang besok ngisi ini ya, Kang besok ngisi itu. Jadi seakan-akan santri itu serba bisa, padahal nggak semua santri seperti itu. Nah itu pandangan di masyarakat, seakan-akan santri itu isoh ngopo-ngopo, padahal nggak semua santri seperti itu. Karena walaupun semua sama-sama menuntut ilmu, tapi nggak semua santri itu terus mereka belajar yang rajin, enggak. Makanya di pondok pesantren itu biasanya ada kayak minat bakat ekstrakurikuler seperti itu. Mungkin dari Mbak Farah. Oke, mungkin ini dari kacamata sebagai saya seorang santri kalong yang kan saya memang tidak menetap di pesantren tapi di luar pesantren, dan saya sendiri berbackground pendidikan itu saya di sekolah negeri. Jadi memang ya ketika mereka tahu saya itu seorang santri itu langsung ketika ada permasalahan agama tuh langsung ini nih si ini nih dia kan santri, dia pasti tahu ini itu padahal apa ya, mungkin memang kita seperti yang disampaikan oleh Mas Najib tadi, kita masih dalam proses belajar, masih proses mencari ilmu seperti itu. Nah tapi stereotip itu atau yang sering dilekat dengan santri itu tahu tentang agama, tahu banget tentang agama, padahal ya kita masih proses belajar seperti itu. Dan masalahnya itu tuh oke lah kita dicap, ya bener kita namanya di pesantren tuh mencari ilmu agama ya, tetapi kadang salah kaprahnya ketika kita salah sedikit itu langsung mencoreng seluruh hal-hal baik yang ada di pesantren itu tadi. Misalnya kita dianggap bisa ABC seperti itu ya Mas Najib ya tadi disampaikan. Tapi ketika kita emang bukan bakatnya kita, kan kita jadi nggak maksimal, kan langsung halah apa gunanya mondok dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang mungkin terlalu saklek, dan itu akhirnya menjadi hal yang apa ya, jadi kayak kita kurang bisa berkembang seperti itu. Mungkin ya arahnya ke sana, padahal ya tadi santri itu masih proses belajar juga. Dan tambahan, dan ketika santri itu dianggap selalu benar, tidak pernah salah. Ini contoh kasus orang yang sudah pulang boyong ke rumah di masyarakat, hidup bersama, berbaur dengan masyarakat. Ketika ada seorang santri kok salah, itu langsung dijab. Wah, ternyata ini kita lulusan pesantren. Seperti itu. Itu kalau santri, tapi kalau orang rumahan enggak. Awam ya. Ya, orang awam salah ya udah salah. Iya, betul sekali. Salah udah wajar seperti itu. Tapi kalau santri yang salah enggak bisa seperti itu. Seakan-akan biyen yang pondoknya piye iki dikit. Nah, seperti itu. Seakan-akan pondok yang salah, pondok pesantren yang disalahkan. Padahal itu kembali lagi ke pribadinya masing-masing. Nah, sebagai santri kan udah pernah nih pastinya merasakan hal seperti itu. Gimana sih perasaan ketika biasanya kalau santri itu sampean ini atau teman-teman setelah mendengar omongan itu, dan bagaimana kalian menumbuhkan rasa semangat, ya udah kan emang nggak semua itu harus aku bisa dan lain sebagainya. Nah itu kan pasti Kanitox tuh udah ada di posisi itu gitu. Ada kan yang terpuruk sampai emang benci sampai sama dirinya, atau sampai malas lagi lah ke pondok karena ada statement-statement kayak gitu. Oke, kalau dari saya pribadi kembali lagi ke niat awal ya. Kita kan ngaji di pesantren itu niatnya untuk menambah banyak ilmu dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita di masyarakat ternyata kita dapat judge seperti itu, justru itu menjadi cambuk penyemangat sih, karena karena santri itu sebuah kebanggaan apalagi kita sebagai warga Nahdlatul Ulama itu menjadi seorang santri kan sebuah kebanggaan ketika kita mendapatkan mungkin kritik seperti itu dan judge yang mungkin tidak enak ya, bisa dibilang itu bisa nanti justru menjadi cambuk penyemangat. Oh berarti dari masukan ini menjadi hal baru yang aku bisa kembangkan lagi dan menunjukkan bahwa aku tuh memang patut menyandang gelar santri lewat pesantrenku. Jadi semakin menumbuhkan rasa kecintaan gitu, jadi semakin bangga terhadap alma mater kita, seperti itu. Jadi tambahan sebenarnya hampir mirip dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Farah. Jadi ketika kita mendapatkan kritikan dari masyarakat, terutama santri ya, sering dikritik karena melakukan kesalahan. Nah, di situ
kalau dari saya dulu pernah dapat pengendikan dari Kiai, Pak Yai, Romo Yai itu, nek iso duwe kuping sing kandel. Jadi ketika dapat kritikan dari masyarakat nggak usah digubris, nggak usah dipermasalahkan. Maksudnya udah sering masyarakat hanya bisa mengkritik tanpa memberikan masukan ataupun saran. Jadi kita tidak perlu merisaukan atau mempermasalahkan omongan dari tetangga seperti itu. Jadi tetap keteguhan kita. Kita harus fokus, masnya fokus. Misal kita punya tujuan dilatih menjadi MC, misal disuruh menjadi MC di pengajian misal. Ya udah kita fokusnya di situ. Kita menjadi MC. Kalau masalah nanti MC-nya jelek, salah, belepotan dan sebagainya, itu masalah nanti kan bisa evaluasi. Jadi jangan terus dibilangin masyarakat jebul kayak raiso ngopo-ngopo. Jangan terus kita terus terpuruk terus mengurung diri di rumah, enggak. Tapi di situ sebagai bahan evaluasi, oke. Dari masyarakat tadi kita masukkan, tapi enggak terlalu masuk ke hati, cukup sebagai evaluasi. Terus besok ketika diminta lagi menjadi MC kita bisa tampil lebih baik seperti itu. Berarti kita melihat besok ke depannya ya, kita jangan seperti apa. Jangan gitu. Melihat dari belakang. Iya, oke. Terus menurut teman-teman semua nih, apa aja sih tantangan terbesar bagi santri dalam menjaga akidah, moral, dan akhlak di tengah derasnya arus informasi dan pengaruh budaya luar? Karena kan sekarang banyak banget ya pengaruh-pengaruh budaya, apalagi sosial media, HP, dan lain sebagainya. Terutama dalam organisasi IPNU IPPNU yang anggotanya sangat diverse banget ya, nggak cuma santri, apalagi di tengah masifnya media sosial sekarang. Jadi kan nggak cuma santri aja nih yang di IPNU IPPNU. Gimana sih cara menjaga akidah, moral, akhlak, dan lain sebagainya? Oke. Melihat dari perkembangan sosmed saat ini, memang saya sendiri cukup prihatin ya dengan apalagi di akhir-akhir ini banyak sekali pendapat negatif tentang pesantren. Nah kemudian mau nggak mau saya mungkin agak ngerasa juga mungkin dari teman-teman itu karena IPNU PPNU itu kan juga representasi dari santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, meskipun kita tidak mondok tapi kita di sini berkhidmah itu kan juga insya Allah dianggap menjadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari seperti itu. Nah mungkin cara kita menjaga adab, menjaga akidah kita di tengah sosmed yang semakin gencar ini itu tentu saja kembali lagi ke ajaran yang telah disampaikan oleh para guru-guru kita di pesantren maupun misalnya dari IPNU IPPNU yang memang dia dari umum ya, dari ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para pendiri dari Mbah Hasyim Asy'ari dan sebagainya. Itu adalah fondasi paling penting. Kemudian itu dikembangkan menjadi programnya IPNU IPPNU bagaimana kita bijak dalam berorganisasi, karena kita tidak memungkiri kita saat ini menghadapi dunia sosmed yang semakin berkembang dan juga kebebasan berpendapat itu semakin semakin bisa dikatakan sudah sangat bebas sekali ya. Nah itu kan kita juga tidak bisa mengontrol orang lain untuk sama seperti kita. Nah tetapi dari situ kita sebagai IPNU PPNU hadir untuk menghadirkan bagaimana rekan-rekan kita yang gabung di IPNU PPNU itu bisa memiliki akhlak sebagai seorang santri, yaitu ketika memang kita diserang dengan komentar-komentar jahat, kita tetap menghadapi dengan kepala dingin. Kemudian kita juga menyampaikan apabila itu memang harus kita klarifikasi itu tetap dengan menggunakan bahasa yang santun, dengan bahasa yang menjunjung tinggi nilai-nilai dari jati diri kita sebagai seorang santri. Itu tantangan kita dan caranya tadi lebih ke pendampingan dan juga diberikan contoh agar yang teman-teman itu tetap merasanya aman, nyaman, tapi tetap memiliki nilai-nilai santri tersebut. Jadi setiap santri dan kalau saya gambarkan di organisasi kita ber-IPNU IPPNU itu saya kembalikan di trilogi tadi yang pertama itu belajar. Nah di sini kita harus menguatkan akidah kita. Ketika akidah kita sudah kuat dengan cara tadi kita belajar mencari ilmu, thalabul ilmi. Nah ketika kita mendapatkan serangan dari luar, entah itu yang zaman sekarang yang sangat masif itu di sosial media, nah itu kita sebagai santri atau sebagai pelajar IPNU IPPNU kita harus bisa menyaring. Jadi ketika kita mendapatkan berita dari sosial media, kita nggak terus langsung FOMO, ikut-ikutan, wah aku pengen nyerang iki nggak usah. Tapi kita harus, ya kita sebagai santri harus bisa menjadi cerminan, kita bisa
menjadikan contoh kepada teman-teman kita atau kepada rekan-rekan kita. Jadi ketika ada berita kita saring terlebih dahulu apakah itu sudah valid betul atau hanya cuma digoreng oleh oknum-oknum tertentu seperti itu. Jadi kita harus jeli. Walaupun di pondok pesantren itu terkait elektronik masih dibatasi, tidak semua santri memegang alat elektronik. Nah, di situ fungsi kita belajar di situ. Jadi kita betul-betul menguatkan akidah kita supaya nanti tidak goyah. Kaitannya dengan mungkin serangan era sekarang kan Islam yang semakin bermacam-macam seperti itu. Tapi kalau di sudut pandang rekan-rekan kita sendiri ya kita membekalinya dengan mungkin bisa ikut di pengajian atau di PC Bantul sendiri kan ada namanya program kerja Majelis Pena seperti itu. Itu ngaji kitab Hujah Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin bisa seperti itu. Oke. Nah, itu kan kalau emang kita masih di ranah, kita masih di pondok pesantren. Nah, ada nih santri yang emang udah keluar, apa tadi istilahnya boyong. Ya, boyong, udah keluar nih. Nah, karena era perkembangan dan ikut terbawanya arus, mungkin ada beberapa orang-orang yang mungkin udah mengikuti arus-arus dunia sekarang. Nah, mungkin ada nggak sih greget di dalam hati, lubuk hati, karena mungkin itu ada salah satu teman kalian kayak gitu, yang mungkin udah terbawa arus kayak gitu. Ada nggak sih greget yang maulah aku rangkul lagi, inget dulu dia tuh di pondok seperti apa, mungkin kayak gitu. Tapi sekarang udah sangat-sangat terbawa arus lah kayak gitu. Nah, dari saya sendiri pernah ada juga teman yang seperti itu, di pondok dulu rajin, bisa dikenal sebagai seorang santri yang berprestasi mungkin di bidangnya, entah itu akademik maupun non akademik, tapi kebetulan ini di bidang non akademik ya seperti itu. Terus tiba-tiba boyong terus berubah sifatnya. Jadi mungkin sikap pertama yang saya lakukan itu bukan kok terus langsung face to face. Saya ngandani cara dene kowe iki salah, enggak. Cuma di situ karena kita tahu santri itu mungkin boyong, keluar dari pondok itu sebenarnya bermacam-macam ya. Ini ada yang betul-betul diridhoi kiai yang pamit, ada yang karena masalah. Nah, mungkin ada beberapa santri teman saya itu pernah dulu mungkin boyong karena ada masalah seperti itu. Nah, mungkin karena itu tadi dia boyong karena ada masalah. Nah, pendekatan kita juga harus beda. Maksudnya gini, ketika kita mendekati orang tersebut, nggak kok terus langsung dielek nek kowe iki salah, enggak. Justru kita memberi contoh nek menurutku. Karena kalau hanya sekedar omongan, kata-kata manis, aku yakin semua orang tuh bisa. Tapi kalau dengan tindakan, misal kita memberi contoh, ya bukan menyombongkan diri, enggak, cuma tak contoni seperti ini dalane, atau misal dalam dunia pendidikan kudune dalane sik bener ngene. Nah, kowe iki salah, nah, seperti itu misal. Tapi enggak kok terus nanti kita bilang kowe iki salah, enggak, cuma kita beri contoh. Lebih ke contoh sih sebenarnya. Enggak. Berarti enggak menjudge ya. Enggak boleh mengatakan seperti itu. Misal kowe salah, nah enggak boleh. Nah, gitu. Mungkin dari oh ya. Sangat setuju banget sih. Intinya memberikan contoh, karena bahasa tubuh itu akan lebih dipahami daripada bahasa lisan. Karena ternyata cara menjaga pun banyak caranya ya, nggak cuma satu jalan aja. Saat ini kan lagi hype banget tentang hal-hal yang culture. Ya, culture banget nih, atau stylish, stylenya culture. Entah itu dalam hal berpakaian, tongkrongan, olahraga, sampai ke lifestyle. Nah, lifestyle banget. Nah, menurut teman-teman versi culture-nya santri yang nyampe tuh yang gimana sih? Gitu. Ini juga boleh banget versi culture santrinya Mbah Hashim dulu. Gimana sih, kan kalau sekarang tuh celana-celana yang gombrong-gombrong. Oh, ternyata dulu pas Mbah Hashim tuh sarung tuh udah culture banget gitu, atau jubah dan lain sebagainya. Menurut kalian gimana? Iya. Mbak Farah dulu itu. Culture arah IPNU IPWNU. Ini maksudnya culture ya. Iya, culture. Boleh lah, di era santri kan pastinya ada. Oh, ternyata pakai abaya tuh juga culture loh. Nah, iya. Kalau aku mengaca dari lingkunganku ya, karena ya lagi aku lebih sering ketemu sama orang-orang luar gitu. Emang aku sangat percaya dengan dunia pekerjaan. Aku sangat menghargai ilmu-ilmu dari guruku, tetapi untuk di luar sendiri aku memang sering berbaur dengan orang-orang umum, dan di situ aku sendiri sering pakai rok, hampir nggak pernah pakai celana seperti itu. Nah, di situ langsung kayak dijudge culture banget, karena
dia selalu pakai rok, masih ini Islami banget. Nah dari situ, jadi menurutku culture itu ketika kita seseorang itu baru dilihat aja langsung dijudge. Nah itu menurut aku ya. Nah dari situ menurut culture itu ketika seseorang santri bener-bener berawal dari pakaiannya, dan biasanya mulai dari rok, habis itu abaya, terus jilbabnya mungkin nanti yang menutup dada, dan itu menurutku udah culture banget sih. Jadi gitu. Oke, kalau segi culture berpakaian ya mungkin dari santri-santri sendiri itu ada tren sarungan. Nah, sarungnya itu biasanya kalau santri ini biasanya malah hampir nyanyi ngapunten Pak Kiainya terkadang atau gus-gusnya. Jadi ada teman saya itu santri itu sarungnya itu BHS atau BHS. Ardan seperti itu. Jadi ketika di jemuran tuh yang lain di apa ya istilahnya berdekatan karena asal jemur kan. Kalau yang punya sarung BHS itu ditelentangkan gitu. Jadi kayak harus emang betul perawatannya itu beda dengan sarung-sarung kayak ya biasa-biasa lah merek-merek yang Gajah Duduk. Ya, nah. Berarti megang nggak itu? Enggak. Tadi ya misal kayak BHS seperti itu. Yang merek-merek ya minimal kayak satu sarung tuh seharga berapa ya 1.500.700. Padahal itu mungkin agak bertentangan dengan santri yang sering dikatakan sederhana kan, biasanya santri itu sering dikatakan sederhana, ngirit seperti itu kan. Tapi kalau culture-nya berpakaian dari segi sarung emang sekarang di zaman santri-santri sekarang zaman no itu betul-betul sarung-sarung mewah. Kadang nih misal kalau saya punya misal ya tapi di dalam nggak duwe kayak main-main kalau nak dinggo iku tak nggo-nggo iki reget. Nah, seperti itu. Jadi culture-nya dari mungkin kalau sarung seperti itu. Kalau baju sendiri ya mungkin kalau kelihatan santri banget ya kayak koko atau baju-baju abaib itu. Seperti itu. Yang berkerah gitu ya. Nah, batik. Ya, langsung aja nih Mas Najib ini culture banget sih. Culture-nya seperti ini. Oh ya. Outfit of the day dulu Mas di kamera. Nanti langsung ya. Outfit dulu, cek outfit ya. Outfit cek gitu. Cek dulu. Culture. Endorse. Oke, dulu aku pernah mikir sih culture-nya anak santri itu yang biasanya surbannya tuh ditaruh sini. Sih. Kayak keren banget, terus ini apa kokonya diginiin, terus jalan ngaji gitu. Enggak santri enggak ada yang petendang. Khodul basor. Iya. Sampai nabrak itu loh. Oh, itu menunduk. Namanya apa tadi? Nah, khodul basor menundukkan pandangan. Jadi ketika saling bertatapan, mungkin bertemu santri putra dengan santri putri, bertemu menunduk. Oh, seperti itu. Nah, itu culture banget. Culture banget ya. Culture santri ketika berpapasan dengan lawan jenis pasti menunduk. Culture-nya tetap menjaga adab. Betul sekali. Mantap. Tapi ada yang lucu juga. Terkadang itu saking menunduknya ada pernah yang nabrak pohon. Saking culture-nya. Terlalu culture itu. Jadi terlalu culture. Itu berlebihan berarti ya. Sesuatu yang berlebihan tidak boleh. Baik. Ya. Oke, terus ngomongin soal culture nih, kan berarti nggak jauh-jauh dari budaya dan lingkungan sosial di masyarakat. Terutama anak muda ya, Gen Z, Gen Alpha hari ini. Nah, kira-kira gimana sih santri bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan antara ajaran Islam yang sesuai tuntunan dengan nilai-nilai modernitas yang ada saat ini supaya tidak terjadi benturan dan bisa menyampaikan dakwah dengan smooth, dengan halus. Jadi dakwahnya tuh bisa diterima, apalagi kan Gen Z sekarang zamannya mental health, ketika dikasih tahu sakit hati atau dan lain sebagainya. Gimana sih cara dakwah yang baik, yang smooth gitu? Mungkin karena kita hidup di pesantren ya, seharusnya ketika nanti kita terjun di masyarakat itu santri sudah dibekali yang namanya pertama mental dulu. Jadi mental santri itu lebih tatak lah istilahnya, kuat ketika nanti turun di masyarakat, terjun di masyarakat. Karena di pondok pesantren itu yang pertama yang diolah itu hati itu betul-betul diolah. Ketika kita harus mengetahui penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, hasad dan lain sebagainya, hati diolah terlebih dahulu. Karena apa? Karena hati ini yang paling penting. Ketika kita sudah terjun di masyarakat lagi di lok tanggane, loh kaya ngono to santri. Nah,
mutung baru balik nang pondok nangis ya enggak. Tapi gini, ketika kita nanti terjun di masyarakat, kita berhadapan di masyarakat, terus kita harus apa? Misal kita dipertemukan oleh generasi tadi ya gen alpha seperti itu, nek dikandani sitik mutung. Nah jadi di sini pertama kerennya santri itu bisa mengikuti alur atau apa ya, istilahnya dinamis lah. Jadi nggak terlalu kaku, santri itu bisa ditempatkan di mana saja. Fleksibel lah. Fleksibel sekali. Jadi nanti bisa ikut membaur pelan-pelan. Kalau contohnya saya dulu kan aslinya itu nggak suka game aslinya. Dulunya nggak suka game. Nah saya suka game itu karena apa? Ya itu tadi. Nah, teman-teman pada suka game, main HP miring seperti itu ya saya ikut-ikutan. Kalau dikatakan pro enggak, ya seenggaknya enggak terlalu kalah banget lah. Maksudnya bisa Standar diajak lah ya. standar. Kalau dianggap pro enggak, tapi standar. Enggak ngisi-ngisi. Itu salah satu tujuan dakwah saya. Karena tujuan saya terjun di masyarakat ya, terutama di dusun saya itu pertama itu kalau saya ibaratkan itu dokter. Jadi ibaratnya dokter itu harus tahu penyakitnya pasien. Nah, jadi di masyarakat tuh pertama mengamati dulu. Oh si A seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini. Kalau ibaratan dokter tadi kita harus mengetahui penyakit pasien kan ditanya loh sakit apa sebenarnya. Dokter tuh nggak bisa langsung oh kamu sakit batuk, kamu sakit asma. Ketika nggak ada pertanyaan dokter menanyakan ke pasien, tapi dokter harus mengetahui, memahami penyakit dari pasien baru nanti bisa mengasih resep obat. Nah seperti itu juga di masyarakat juga seperti itu. Kita nggak bisa langsung apa ya menjas kayak wongnya seneng hibah, kayak wongnya seneng adu-adu dan sebagainya. Tapi kita harus mencermati dulu. Oh si A seperti ini, si B seperti ini. Kalau udah semua dapat problemnya, baru kita olah terus nanti kita sampaikan. Nah di sini yang paling penting tuh dalam bahasa penyampaian, karena setiap orang kan pasti tidak kok terus ketika dikatakan ini terus dia mampu menahan omongan seperti itu, tapi kita menyampaikannya lewat kayak sindiran. Mungkin di kalau misal di forum besar itu ya kita sampaikan secara umum ya, perumpamaan. Tapi kalau kita bisa berhadapan-hadapan, nah itu mungkin kita bisa saling menasehati tapi dengan memberi contoh. Itu yang paling penting seperti itu. Soalnya kayak tadi, kembali ke awal tadi, nek mau ngomong tok itu semua orang bisa, tapi kalau kita berbicara sembari memberikan contoh, nah itu kemungkinan masih bisa masuk seperti itu sih. Oke, aku ingin memberikan jawaban dari kacamata IPNUI PPNU. Di sini kan kami juga merepresentasikan dari IPNUI PPNU, karena tadi dari Mas Najib benar-benar pure secara pesantren, dan itu IPNUI PPNU itu mengambil mungkin breakdownnya gitu, diturunkan menjadi strategi kami dalam berdakwah. Agak berat ya mungkin ya, karena strategi berdakwah kan untuk biar mereka jadi IPNUI PPNU itu merangkul untuk merangkul itu salah satu strateginya biar smooth tadi, karena cukup saya highlight itu lewat sosial media. Jadi kalau teman-teman melihat sosial medianya Pelajar Bantul itu ada beberapa konten, itu konten Islami yang dibungkus dengan kata-kata yang apa ya, kekinian banget, kayak culture Gen Z banget gitu. Nah itu juga merupakan salah satu bentuk cara kami menjaga diri sebagai seorang santri, juga mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, tapi juga menyesuaikan dengan keadaan zaman saat ini, karena ada istilah Gen Z dan lain sebagainya. Maka cara berdakwahnya pun disesuaikan dengan mungkin gambaran-gambaran yang lucu-lucu, tapi sebenarnya itu tuh daging banget lah gitu. Nah yang kayak gitu tuh kita kolaborasikan dan menjadi salah satu strategi kami menjalankan tugas kami sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari seperti itu. Oke, berarti kayak kita ngejokes tapi sebenarnya jokesnya ada isinya. Betul, gitu. Jokesnya wagyu gitu. Iya. Udah nggak sih wagyu? Berdaging. Kalau penasaran bisa lihat di IG-nya Pelajar Bantul. Iya, benar banget ya. Kanitok semuanya langsung aja ya. Nah, belum lama aku pernah dengar ini udah keangkat topik mengenai majelis sholawat. Iya kan. Di beberapa majelis sholawat ini waktu itu kan rame yang sampai pada joget. Jadi hadroh tapi joget itu loh. Iya. Bahkan sampai badan-badannya pun joget. Jadi kan biasanya cuma tangan kayak gitu. Velocity. Nah, sebagai di beberapa majelis ini kan udah ramai seperti itu ya.
sehingga ada yang menentang hal-hal tersebut. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih tanggapannya terkait dengan hal-hal tersebut gitu? Sebagai santri lah, pasti kan di pondok pesantren seringlah pengajian, terus ada hadroh dan lain sebagainya. Apalagi hadroh kan sekarang udah apa ya? Variasinya udah banyak banget ya, bahkan udah itu. Ya, mungkin menanggapi majelis selawat yang mungkin saat-saat ini yang sering yang baru naik daun viral, itu kan banyak yang joget-joget dan lain sebagainya. Yang pertama, kita kembali ke asal muasal adanya selawat juga kan. Itu kan dulu karena memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam rangka kita memperingati maulid Nabi, itu bentuk rasa cinta kita itu memang tidak beragam. Memang kita tidak bisa menyamakan orang lain dengan kita. Oh, harusnya kalau kita berselawat gini, enggak kayak gitu. Emang sulit. Tapi gini, misal kita menggunakan kacamata umum, karena nggak mungkin toh kita di majelis terus kita menggugu sakarepe dhewe. Sakarepku kok aku joget ben urusanku. Enggak seperti itu. Tapi kita harus juga melihat keadaan umum. Oh, misal kalau saya berada di suatu majelis, misal aku joget-joget, itu pantas nggak sih? Nah, seperti itu. Jadi kita harus coba menggali ketika aku menjadi orang lain, kalau saya melakukan seperti itu pantas atau enggak, seperti itu. Jadi untuk berjoget-joget sendiri ya mungkin pendapat saya pribadi, nanti mungkin dari teman-teman rekan-rekan kita lain punya pendapat yang lain juga. Ya, tapi menurut saya itu kurang pantas, karena kalau kita melihat dari segi adab di majelis itu hikmahnya kurang, seperti itu. Soalnya dari versi apa ya, musik saja itu bervariasi, ada yang namanya Habsi sama Banjari kan. Nah, seperti itu aja. Terkadang kalau di pondok pesantren tuh lebih milih salah satu dari itu. Nah, itu saja untuk membentuk apa ya, khusyuk kita, hormat kita bersolawat. Dan jangan dikira solawat itu ya kayak itu, sebenarnya banyak pujiannya bukan selawatnya. Kalau selawat kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, jelas kan selawat tuh. Tapi kan itu lebih ke kayak pujian. Misal kita terjemah ke bahasa Indonesia itu isinya kebanyakan pujian. Nah, kalau kita misal berjoget-joget itu kan sama saja kalau kita konser dulu. Kita konser ya kan sama. Nah, bedanya kalau konser kadang bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, tapi ini hanya berbahasa Arab. Jadi mungkin menurut saya sendiri kurang pantas. Walaupun saya juga sebenarnya nggak melarang ada oknum yang seperti itu, orang-orang yang seperti itu, tapi menurut saya sendiri kurang pantas. Apalagi kalau itu santri, tidak mencerminkan adab seorang santri kalau itu. Tapi kalau itu rekan-rekan kita, pasti akan saya ingatkan, walaupun mungkin nanti di forum besar atau di forum lain lah, seperti itu. Nanti hanya sekedar saya himbau, bukan berarti nanti saya melarang, tapi semonggo seperti itu, terserah lah. Oke, menanggapi hal tersebut, kembali lagi mungkin nanti jadi perspektif santri banget ya, santri yang dari pesantren. Saya santri ala Ibnu PPN, mungkin begitu ya, meskipun Mas Najibnya juga ketua Ibnu loh teman-teman. Oh, ternyata semua. ya, Iya kan dong. itu ternyata tamu kita ini spesial aja. ya, ternyata spesial. Nggak bisa disembunyikan. Ketua ya. Betul sekali. Jadi ini cukup kombinasi yang pas seperti itu mungkin ya. Nah, berkaca dari apa yang tadi disampaikan Mas Najib tadi itu sangat setuju. Kami sebagai Ibnu PPN, sebagai pelajar NU sangat setuju dengan statement bahwa kita sangat menentang adanya hal-hal yang itu melewati batas. Ya, kita berbahagia dengan lahirnya Rasulullah, itu berbahagia, tapi karena beliau seorang yang mulia, tentu saja kita harus mengekspresikannya dengan cara yang mulia juga. Joget-joget itu nanti jatuhnya framing jelek lagi, dan nanti lagi-lagi kita justru akan mendapatkan pendapat yang opininya tuh jelek seperti itu. Nah, itu kan sangat disayangkan sekali, padahal itu majelis untuk memuji Rasulullah, untuk kita menggali akhlak-akhlak Rasulullah, tapi kenapa malah
dicemar, mungkin bisa dibilang kayak dicemari dengan joget-joget yang itu sama sekali tidak diajarkan seperti itu ya Mas Najib. Karena di pesantren sendiri tuh cara kita memuji, cara kita bersolat itu ada adabnya, semua itu ada adabnya. Kembali lagi akhlak kita sebagai seorang santri harus kita bawa dimanapun kita berada, salah satunya di majelis selawat tersebut. Nah, nggak usah khawatir karena di pelajar Bantul itu tuh juga di majelis pena itu kita juga bersolawat, tetapi kita membungkusnya dengan sholawat yang lebih banyak ke taklim muta'alimnya ya Mas ya. Jadi kita ada kajian kitabnya, kita lebih ke fokus ke kajian kitabnya, bagaimana kita mengkaji kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang itu nanti ketika di breakdown itu menjadi dasar-dasar dalam kehidupan kita untuk berperilaku. Nah itu mungkin bisa diikuti oleh rekan-rekan kita semua setiap Senin apa Mas di malam Selasa Pahing. Oh, ya, malam Selasa Pahing di Masjid Selasa Pahing. Agung Manunggal Bantul. Jadi seperti itu. Pada intinya kami pelajar Bantul IPPNU di wilayah Kabupaten Bantul tentu saja sangat menerima kritikan-kritikan terhadap aksi joget-joget yang itu sangat menodai dari kekhidmatan majelis itu sendiri. Jadi mungkin itu sih yang bisa kita sampaikan di forum ini, dan pesannya untuk kita semua, mari kita terus menjaga adab terutama ketika kita memuji sang kekasih kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini sebagai contoh ya, wujud kecintaan lahirnya Rasulullah aja, paman Nabi itu kan Abu Lahab, itu sampai membebaskan seorang budak, dan itu budaknya itu langsung dibebaskan seketika itu. Makanya ketika ada suatu cerita riwayat itu, ketika setiap hari Senin Abu Lahab kan pasti dibebaskan dari siksa neraka. Cara dene yo seren sike istirahat. Karena apa? Karena dulu pernah seneng bahagia ketika Rasulullah lahir. Nah itu contoh yang baik toh, membebaskan budak. Kalau sekarang emang nggak ada budak, tapi seenggaknya kalau kita berada di majelis selawat, ya kita harus seneng tapi dengan hikmat seperti itu. Tetap menjaga adab sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Seperti itu. Tapi nih, ngomongin joget-joget tadi, aku pernah melihat kayak marawis. Marawis itu kan juga pasti ada joget-jogetnya. Tapi kan emang jogetnya ya enggak enggak over lah ya. Berarti itu emang dari atau zaman dulu atau apakah udah diajarkan atau apa pernah ada yang melakukan dan lain sebagainya, dan apa sih bedanya? Mungkin di sini Kanitox juga ada yang bertanya-tanya atas hal itu gitu. Kenapa kalau joget ini nggak boleh, padahal kita cuma joget-joget aja nggak berdiri, padahal kalau marawis kan berdiri kayak gitu. Oke, itu mungkin bisa disambungin dengan terkait budaya dan kesenian ya. Nah itulah bagaimana Islam itu sangat ramah, sangat rahmat bagi seluruh alam. Jadi para pendahulu kita, para alim ulama kita dahulu menyebarkan agama Islam itu kan tentu saja melihat dengan kondisi di mana mereka berdakwah. Nah itu adalah salah satu bentuk bagaimana para alim ulama dulu tuh cerdiknya beliau bagaimana memasukkan nilai-nilai agama dalam kesenian. Nah mungkin kalau itu dalam segi kesenian, ya tentu saja kesenian itu pasti ada batasannya. Nah dari batasan itu yang menjadi pagar bagi teman-teman semua untuk bertindak seperti itu. Jadi menurut saya itu suatu hal yang berbeda antara marawis dengan kegiatan joget-joget di majelis yang saat ini sangat-sangat disorot ini. Itu sesuatu hal yang berbeda dan memiliki kalau kesenian itu mesti ada dasarnya juga kenapa diperbolehkan dan lain sebagainya. Nanti bisa kita kaji ulang mungkin di episode selanjutnya. Nah kemudian kalau yang tentang joget-joget tadi itu kita bisa kita langsung memberikan pendapat bahwa itu memang sesuatu hal yang kurang pas. Seperti itu memang sesuatu yang berbeda. Karena dulu juga ketika Wali Songo itu menyampaikan dakwah terutama di Pulau Jawa sendiri ya, yang mayoritas dulu kan masih Hindu Buddha. Jadi nggak terus langsung menyampaikan Islam secara istilahnya? To the point. Langsung intinya kudu mlebu Islam syahadat enggak, tapi emang betul lewat kesenian juga. Kayak seperti Sunan Kalijogo menggunakan wayangnya seperti itu. Jadi ketika adat atau tradisi di suatu daerah itu baik, maka ya nggak terus dihilangkan semuanya, pasti tetap ada yang diambil. Contoh misal marawis ya, walaupun kita juga nggak terlalu paham belum adanya marawis, cuma saya yakin
kenapa di Marawis ada gerakan seperti itu. Nah, itu mungkin salah Ada satu yang filosofinya. entah ada filosofi atau mungkin itu adalah gerakan yang pertama emang enggak segi adab ya mungkin ya, walaupun tadi ada gerakan berdiri juga apa, itu sudah adanya akulturasi juga. Aku pernah nemu satu pertanyaan yang menarik. Seorang guru membuat soal dengan AI. Murid menjawab soal juga dengan AI. Lalu siapa sih yang belajar saat itu? Karena sama-sama nih, kita ke internet, AI semua. Udah guru pakai AI, muridnya juga pakai AI. Nah, tapi sebelum ke sana, aku mau tanya dulu, kalau di lingkungan pondok pesantren, apakah lazim menggunakan AI untuk sarana belajar? Karena kan pasti di pondok pesantren banyak kitab, buku, dan lain sebagainya. Seperti apa? Saya masuk mungkin yang pertama tadi ya, penggunaan AI kan itu karena teknologi terutama di HP kan ya, HP atau laptop dan lain sebagainya. Jadi untuk santri itu sangat terbatas. Jadi setiap santri yang bisa diperbolehkan, tapi ini mungkin di pondok-pondok tertentu ya, mungkin kalau di pondok modern santri langsung bisa pegang HP, tapi kalau dari pondok yang dulu pernah saya singgahi itu emang ada aturan ketat terkait elektronik. Jadi misal dikatakan apakah santri nanti juga misal dikasih pertanyaan oleh ustadz pakai AI, apakah santri juga sama melakukan hal yang sama dengan menjawab dengan AI? Tapi enggak. Karena apa? Karena dari penggunaan elektronik itu sudah dibatasi. Itu yang pertama. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin ada beberapa pesantren modern itu yang santri masuk langsung boleh bawa HP seperti itu kan. Nah, itu kalau sejauh saya yang saya tahu, karena di pondok pesantren itu masih ketat, masih apa ya, tradisinya itu ngaji bandungan. Jadi ngaji kayak nanti kiai menjelaskan terus santri nanti menyarahi pakai kitab. Jadi mungkin untuk mencari jawaban-jawaban seperti itu santri tidak terus terpatok menggunakan AI. Tapi AI hanya sebagai alat bantu. Misal kita mencari referensi dari pertanyaan Ustadz, ada pertanyaan yang sulit. Nah, AI hanya membantu untuk mencarikan referensi. Karena apa? Karena ketika kita mencari jawaban di AI itu masih kurang tepat, apalagi untuk masalah hukum fikih. Jadi pesan ya untuk mungkin rekan-rekan kita semua atau dari teman-teman semua yang menonton podcast ini ya. Jadi ketika kita mencari jawaban, apalagi itu berkaitan dengan hukum fikih, jangan sampai teman-teman sekalian itu manut karo AI. Soalnya apa? Soalnya gini, jawaban itu keliru. Saya pernah contoh kasus itu, pernah mencari jawaban, emang sengaja ya mencari jawaban, tapi jawaban di AI itu enggak 100% betul. Dan itu yang bahaya itu di sini kaitannya dengan hukum fikih. Kan banyak orang-orang cari jalan pintas, oh aku mending golek lewat iki wae lah, cepet, tapi terkadang itu enggak konkret 100% betul. Nah, itu yang dibayarkan. Tapi kalau dari lingkungan santri sejauh ini masih enggak terlalu bergantung dengan AI karena mereka lebih berpatok dengan referensi kitab seperti itu. Oke. Terus bagaimana dengan penggunaan AI ini di kalangan pesantren? Apakah masif di luar pesantren atau seperti apa? Mengulang pertanyaan tadi, kalau semua pakai AI, siapa sih yang belajar saat ini? Kan semuanya langsung secara instan kita dapat soal, kita dapat jawaban dan lain sebagainya. Karena dalam konteks di masyarakat pasti nggak jarang juga ada yang pakai AI untuk tanya hukum-hukum Islam dan lain sebagainya. Oke, mau menyampaikan pendapat nggak, meskipun saya tidak 100% di dalam pesantren, tapi untuk masif atau tidak tentu saja tidak kalau di dunia pesantren, karena dunia pesantren itu masih pure murni ketika ada sesuatu permasalahan itu mencari kitab, kemudian nanti ada basul masail dan lain sebagainya, dan itu lebih akurat seperti itu. Dan ini memang menjadi tantangan juga ya bagi dunia pesantren itu sendiri, karena dengan adanya AI itu apa sih sebenarnya? AI itu kan mengumpulkan informasi dari orang-orang yang mengupload informasi di internet dan akhirnya mereka merangkum seperti itu. Nah, itu juga menjadi tantangan bagi dunia pesantren. Bukan berarti pesantren tidak kenal AI, justru pesantren yang mengisi konten-konten yang berkaitan dengan hukum, dengan fikih, agar nanti ketika AI membaca itu tulisannya orang-orang pesantren dan juga akurat. Nah, itu menjadi tantangan
dan juga hal yang perlu diketahui bersama bahwa sebenarnya adanya AI bukan 100% menjadi musuh bagi pesantren, tapi itu menjadi hal yang menguntungkan juga, karena dengan adanya internet kan nanti bisa lebih menyebarluaskan tentang ilmu-ilmu agama yang ada dari dunia pesantren itu tadi. Jadi kalau masif atau tidak tentu saja kami yakin tidak masif, karena masih sangat menggunakan prinsip menggunakan mencari di kitab, dan itu sangat akurat dan saya sangat-sangat setuju, dan itu mungkin hal yang memang harus selalu dilestarikan di tengah berkembangnya AI yang semakin canggih ini. Itu dari Berarti saya. itu peluang banget ya buat Betul para sekali. santri untuk mengembangkan skillnya, bahkan malah Betul. mengisi mungkin website dan lain sebagainya Iya, dengan betul sekali. ilmu-ilmu yang mereka dapatkan. Betul. Dan juga melihat perkembangan pesantren saat ini sudah semakin berkembang, mereka sudah banyak melakukan sinergi, kolaborasi, dan menambah ke banyak bidang, salah satunya dengan media mereka yang masif. Mengunggulkan entrepreneurnya dan lain sebagainya. Lalu, menurut teman-teman semuanya, untuk saat ini peran pesantren sendiri ada di posisi mana sih di masyarakat, dan seperti apa potensi santri di masa depan? Oke. Jadi Mbak Farah. Oke, kalau potensi santri di masyarakat tentu saja sebagai apa ya? Kan kita dapat ilmu dari kiai, kemudian kita juga bertugas untuk menyebarkan ilmu-ilmu itu kepada masyarakat luas. Nah, itu kita mungkin bisa disebut sebagai penjaga ilmu, seperti itu ya, penjaga ilmu di tengah-tengah masyarakat, yang tentu saja semakin ke depan itu akan semakin banyak dinamika yang ada, permasalahan sosial yang semakin kompleks dan lain sebagainya. Nah, disitulah santri hadir sebagai sosok yang memberikan solusi untuk permasalahan yang ada di tengah masyarakat tersebut. Nah, itu fungsi utama seorang santri. Namun ketika kita kembali lagi ke dunia pesantren, saat ini pesantren tidak hanya mempelajari tentang misalnya ngaji kitab, tidak sama sekali. Saya sudah sangat sering menerima informasi bahwa di pesantren itu sekarang juga banyak pelatihan bisnis, kemudian mungkin pelatihan soft skill yang lainnya, yang itu akan menunjang peran-peran santri ketika terjun di masyarakat. Jadi ketika terjun di masyarakat dan itu menjadi peluang di masa depan, saya yakin santri ini justru malah menjadi sosok yang sangat sangat hebat dan juga multi talent. Dia agama oke, karena tadi dibekali tentang dunia wirausaha, jadi dia juga bisa berusaha, mungkin punya soft skill ABC, dan itu semua akan mendukung, dan itu menjadi potensi-potensi di masa depan juga untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tentunya akan semakin kompleks di masa depan. Nah, itu saya yakin santri besok akan menjadi agent of change, dan juga menjadi intinya menjadi sumber rujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut setelah melihat bagaimana perkembangan pesantren saat ini dengan kolaborasi dan lain sebagainya. Oke, mungkin untuk peran santri di masyarakat ya, itu sebenarnya sangat berat. Maksudnya gini, saya sependapat dengan apa yang disampaikan Mbak Farah tadi ya. Jadi ada tambahan, santri nanti di masyarakat adalah salah satunya peran, kalau menurut saya itu yang sangat berat, itu adalah menjadi uswatun hasanah. Nah, ini adalah sebenarnya nggak cuma santri sih, semua kita di organisasi IPNI PPNU kita juga harus memberikan contoh baik di masyarakat. Oh, seperti ini loh rekan IPNU, rekanita IPPNU itu harus berakhlak yang baik, karena jadi contoh di masyarakat. Jadi nggak harus santri, tapi kita semua kita di pelajar bandul juga seperti itu. Karena kita representasi jadi santrinya Mbak Hasyim Asy'ari. Oke, luar biasa ya ternyata peran santri itu ya. Betul sekali. Sebagai seorang santri juga nih, lebih personal ya ini mungkin ya. Kira-kira ingin menekuni di bidang karir apa sih? Kadang kan seorang santri belum terlalu belum terlalu memikirkan itu, tapi kadang ada juga yang aku besok mau karir yang seperti ini dan lain sebagainya. Oke. Gimana nih? Siapa dulu? Mas Mbak Farah. Dulu ya. Karir. Berbicara tentang ini. Karir. Iya, apakah karena kita sering mengaji dan lain sebagainya tetap mau jadi guru atau apa gitu kan, kita nggak tahu. Betul sekali. Saya tuh dulu pernah di sedang ngaji Bandungan itu, terus Pak Yai itu ngendika, intinya seorang santri itu harus bisa masuk di segala sektor. Jadi memang kita di pesantren banyak di ta'lim ta'alim, tapi kan kita juga mendapatkan banyak ilmu-ilmu baru. Nah, dan hampir semua ilmu yang ada
di dunia ini tuh sebenarnya ada di dunia pesantren, semua dipelajari seperti itu ya, dari tahun pertama sampai ya intinya semua ilmu itu dipelajari di dunia pesantren. Jadi sangat memungkinkan bahwa santri ini bisa eksis di bidang apapun. Nah, bagi saya sendiri karena saya juga berjurusan di manajemen, jadi memang ingin menjadi seorang ekonom berlatar belakang santri dan juga menggunakan ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari pesantren untuk membuktikan bahwa pesantren itu memang fondasi yang sangat kuat bagi sebuah negara. Jangan sampai pesantren ini ditiadakan, karena saat ini saya sangat miris ya dengan statement-statement bubarin aja pesantren ini itu karena hanya ada satu dua hal kesalahan. Padahal ketika kita melihat lagi ke belakang, pada dasarnya pesantren itu banyak sekali ilmu-ilmu yang menjadi bekal bagi para santrinya. Nah, saya ingin ya hikmah di jalur tersebut, di jalur yang telah saya tempuh sebelumnya, yaitu di bidang ekonomi, dan nantinya tentu saja terus belajar menjadi seorang santri yang seperti yang telah diajarkan oleh para kiai, seperti itu. Oke, bahwa pejuang Indonesia pun banyak yang santri. Betul ya. sekali, apalagi Menjadi pimpinan. Wah, keren banget ya ternyata ya, kayaknya udah karirnya sangat maju ke depan gitu. Kalau dari Mas Najib sendiri nih, mau jadi Pak Kiai kayak? Sebenarnya ini sangat rahasia sekali ya. Jadi saya dulu pernah saat ngisi materi di Makesta, kalau nggak salah saya sebut ya, di tempatnya Mbak Adik, mana Makesta di Pundong, pernah dapat pertanyaan kenapa sih kita harus ikut IPNUI PPNU. Nah, apa motivasi besar ikut IPNUI PPNU, organisasi di IPNUI PPNU. Nah, dulu saat itu kan saya masih di pondok pesantren, yang mana kenal organisasi IPNUI PPNU itu sebenarnya udah lama, tapi untuk masuk ke dalamnya itu baru sekitar udah di pondok sekitar 4 kalau nggak 5 tahun, itu baru ikut pertama kali di organisasi, tepatnya itu di tahun 2020. Nah, tujuan saya dulu, niat saya yaitu untuk dakwah, walaupun jujur segi keilmuan masih sangat minim, cuma saya niatkan untuk dakwah. Jadi saya ikut di organisasi niatnya untuk dakwah. Mungkin dulu masih kecil ya, di lingkup kecil, masih di tingkat Kapanewon, terus sekarang di pimpinan cabang. Nah, mungkin ini salah satu momentum, menurut saya sendiri ya, ini salah satu momentum saya untuk ya mungkin berdakwah itu tadi. Walaupun dakwah itu macam-macam, bisa kita lewat konten. Nah, saya ingin sebenarnya lewat konten, cuma saya nggak punya basic di itu, di fotografi atau di video dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya saya ingin menekuni itu tadi di bidang dakwah. Tapi untuk pekerjaan secara jujur itu saya lebih memilih pekerjaan yang sifatnya nggak diatur orang, seperti itu. Jadi kalau walaupun jurusan saya itu pendidikan, tapi bukan berarti terus menjadi guru selamanya, nggak. Cuma ingin lebih kayak punya pekerjaan yang ya contoh misal atau pengusaha atau apa kayak, jadi kerja sakarepe dhewe lah, nggak ono sing ngatur ya, kayak bisnis seperti itulah. Ada juga, tapi nggak mungkin tak sebutkan di sini juga sih. Itu lebih rahasia lagi. Nah, ya, mungkin bisa cukup itu saja. datang ke rumah gitu. Ternyata tamu kita pada malam hari ini tuh hebat ya, udah punya bisnis, bos ternyata ya. Iya nih, insecure saya. Amin. Amin. Oke. Dan yang terakhir nih, harapan nih untuk Hari Santri tahun ini untuk para santri untuk kedepannya nih gimana sih? Oke, harapan ya. Harapannya. Harapan untuk santri ke depan. Sebenarnya ini bukan kayak harapan sih, cuma mungkin pesan ya kalau dari saya. Jadi ada pengendikan dari Imam Syafi'i, ini salah satunya. Jadi barang siapa yang tidak ingin merasakan letihnya atau capeknya menuntut ilmu, maka kamu harus siap untuk merasakan pahitnya di sepanjang hidup atau sepanjang hayat. Jadi kamu harus siap menerimanya kalau kamu tidak ingin mencari ilmu thalabul ilmi. Dan juga ini saya teringat dengan pengendikan kiai saya, gus saya, itu barang siapa yang ingin mendapatkan keberkahan, karena ini nanti harapan untuk santri ya, barang siapa yang ingin mendapatkan keberkahan hidup, maupun itu bisa dirasakan di dunia ataupun di akhirat, maka dia harus berjuang. Jadi orang yang mau berjuang
itu pasti akan mendapatkan keberkahan. Tapi kalau dia tidak mau berjuang, maka ya tidak akan dapat apa-apa. Seperti di trilogi semangat kita di IPMI PPNU, belajar, berjuang, dan bertakwa. Di nomor 2 kalau sekarang. Saya. Oke, baik. Ini karena for your information, kita tag video ini di sesi-sesi lagi hype-hype-nya tentang dunia pesantren, lagi disorot banget nih teman-teman semua. Ada pesan dan harapannya terkhusus kepada teman-teman IPMI PPNU bahwa kita semua menyandang gelar sebagai seorang santri, dan oleh karena itu jangan pernah malu menjadi seorang santri, jangan pernah merasa insecure atau justru menyembunyikan bahwa kita ini adalah seorang santri, karena pada prinsipnya santri adalah seorang yang hebat dan juga memiliki pengaruh yang besar terhadap bangsa ini, dan itu juga diakui oleh negara dengan adanya Hari Santri setiap 22 Oktober. Oleh karena itu untuk sebagai penyemangat kita sebagai seorang santri, apapun yang terjadi di luar sana, mari kita hadapi dengan kepala dingin, dengan terus menjaga adab-adab yang selalu diajarkan oleh guru-guru kita, dan itu menjadi bukti nyata bahwa seorang santri adalah sosok yang memang layak untuk dijadikan sebagai seorang uswatun hasanah dan juga membawa rahmatan lil alamin untuk semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Oke. Ternyata harapannya sangat wow ya. Ini tadi udah ada dari Imam Syafi'i ya yang berkata tadi ya. Seperti karena aku nggak bisa berdalil ya. Betul sekali. Ya. Oke, saling belajar ya, Mbak. Iya, saling belajar. Pokoknya kita di sini sharing. Ini kita nggak nyanyi dulu. 22 Oktober. Nanti ya. Ada Oke, sesi karena kita masih ada sesi. Oke. Sesi aku ada games ya. Aku pastinya ada games buat teman-teman. Games apa nih? Oke. Nah, ya terima kasih udah diambilin oleh Mas Najib. Sama aja dong. Oke. Oh, sama. Nah, itu nanti aku ada pertanyaan pernah nggak pernah sebelum kita menyanyi Hari Santri dan mengucapkan Hari Santri kepada seluruh santri di Ya, Indonesia dan di Gini aja. dunia ya mungkin. Ya. Oke. Langsung game ya? Iya, langsung Oke, game. Apa langsung mau game. bernafas dulu? Kok kayaknya dari tadi kita tegang ya Iya. membahas santri dan Betul juga sekali. AI culture. Ini kayaknya Mas Najib udah culture banget. Culture abis. Kopiahnya. Iya, ini betul sekali. Pernah nggak pernah kamu gosok sendal santri lain? Pernah. Nah, Nah, tapi emang kebanyakan santri pernah ya? ya pernah. Keburu Mbak, keburu. Tapi halal nggak sih sebenarnya itu? Oke, kalau ditanya tentang hukum menggosok itu tetap haram karena itu hampir mirip dengan mencuri. Kan bedanya kalau mencuri nggak dikembalikan, kalau menggosok itu ya nanti dikembalikan. Tapi kalau niatnya gosok terus nanti nggak dikembalikan itu sama aja dengan pencuri. Oh, berarti kalau cuma gosok doang setengah Terus, ya? nah, nanti Oke, nggak sama full. aja tuh dapat dosa. Tapi kan setengah aja dosanya. Iya. Oke. Kalau enggak ngomong sendiri lah, yo gitu. Itu lari habis itu. Secara singkat. Oke, pernah nggak pernah salah pakai sendal kiai atau tamu? Enggak sih. Nggak pernah. Oh, nggak pernah ya. Aman. Aman berarti. Mending nyeker. Pernah nggak pernah ketiduran pas ngaji malam? Pernah. Ini bukan pernah lagi pasti, sering kan ya? Iya. Sering atau pernah aja? Pernah. Pernah aja. Oke, masih aman berarti. Pernah nggak pernah bolos ngaji karena main PS malam-malam? Nggak pernah. Nggak pernah. Mungkin rekanitas lebih aman ya kalau kayak gini. Nggak pernah. nggak Tapi pernah. itu hype nggak waktu di pondok pesantren main PS gitu? Nah, main PS itu, jadi saya era nyantri itu di tahun 2016. Nah, sebelum itu sering. Jadi kayak misal jadwal ngaji sekarang Bandungan itu sering santri itu keluyuran keluar. Sampai ada yang mancing, ada yang sampai main PS. Mancing tuh nggak cuma di sungai-sungai opak yang deket tuh nggak, sampai aja ke pantai misal mancing. Jadi emang unik-unik kalau santri dulu itu. Mantap ya ternyata ya. Iya. Ceritanya banyak buat Betul. anak-anak itu ya. Pernah nggak pernah kabur pas jadwal roan? Roan tuh bersih-bersih ya? Hehe. Nah, Apalagi saya ya sampai kalau di rumah nih ada roan aduh nggak berangkat, astagfirullah. Biasanya roan itu Aku. dilakukan saat liburan. Iya, hari Minggu gitu. Oh, saat liburan. sebenarnya beda-beda sih Roan tuh, tergantung. Karena kan terkait lingkungan ya ini. Jadi
setiap pondok pesantren kan beda. Ya. Apalagi pengelolaan sampah kan juga beda. Misal lagi baru dapat seminggu udah penuh dan lain sebagainya, udah kotor seperti itu. Jadi tergantung setiap pondok itu beda-beda. Oke. Yang jelas 1 bulan pasti wajib 1 kali. Itu minimal. Oh, kirain yang jelas 1 kali itu pasti kabur. Ya kalau dihitung 1 tahun ya berapa lah. Oke. Masa kabur berapa? Pernah nggak pernah pura-pura asah-asah ke dapur dalam cuma buat ketemu Mbak Santri? Mbak Santri. Loh, ini buat saya ya. Oh nggak pernah. Mas Santri ya? Kang Oh Santri. iya, kalau Kang Santri Enggak. Oh nggak pernah. Hmm. Aman berarti ya, aman. Beneran ini jujur loh. Ya jujur Nggak boleh ini. bohong ya. Enggak Jujur pernah. Berarti santri yang taat ya. Masya Allah. Masya Allah. Pernah nggak pernah bolos? Dan kalau pernah, seberapa lama sih? Bolos apa? Kalau santri ngapain sih, ngaji pasti ya? Bolos ngaji. Terus ngaji ya. Ya. Pernah. Nah, Tapi bolosnya gini kan, misal ada kegiatan di pondok pesantren. Terus seakan-akan ada kegiatan berbarengan di luar. Seperti itu kan. Nah, itu kan bolos nggak sengaja dengan bolos. Walaupun terkadang harusnya izin ya. Tapi kan pasti lebih sering nggak izinnya daripada keizin. Mungkin ini pernah. Lagi saya. Iya, saya oke, mengakui kok. iya. Apalagi yang nggak di pesantren Iya, ya. ya, tambah aduh, iya gitu. Pernah nggak pernah salah pakai sendal ustadz terus pura-pura nggak tahu? Nggak pernah. Nggak pernah tadi karena udah ya. Oke. Pernah nggak pernah ketiduran pas ngaji terus bangun-bangun udah sepi jadi ditinggalin teman-teman nih? Nggak pernah, no. Nggak pernah. Oke, berarti ngaji nggak pernah tidur ya? Kan tadi cuma tidur kan. Kalau tidurnya pernah. Tapi kalau sampai Sampai ditinggal, ditinggal nggak pernah. Oke, kirain nggak pernah tidur juga. Pernah nggak pernah kirim-kiriman surat sama Mbak atau Mas Santri? Biasanya dilempar-lempar tuh ya. Apalagi ada apanya tutupnya tuh? Satir. Satir. Ya. Samir ya. Oh nggak pernah. Kok alim-alim ya ini ternyata tamuku ya. Jadi pertanyaannya kurang menantang atau ini. nggak jujur? Jujur. Oh jujur, ini jujur. Oke. Mang cek nanti. Pernah nggak pernah kamu dimarahin Ustadz karena rapat organisasi kampus dianggap alasan bolos ngaji? Organisasi apa aja lah. Enggak relate ini buat saya. Pernah. Tidak relate. Tapi dibolehin sebenarnya berorganisasi tapi Jadi di sebenarnya pesantren. nggak dimarahin sih, cuma Diingatin. lebih ke sindiran seperti itu. Bukan kok secara langsung nggak, cuma kan ya nganggu hatiku masih masalah kan. Oh berarti ini saya seperti itu yang diingatkan Mas. Jadi pernah. Pernah nggak pernah kamu bingung nentuin prioritas revisi skripsi atau setoran hafalan atau mungkin organisasi atau ngaji dan lain Relate sebagainya? ya. Enggak buat kalang. Pernah. Ya Mbak Farah juga pernah loh. Pernah nggak? Prioritas. Ya tentang prioritas. Enggak pernah. Bingung. Terus akhirnya penentuannya prioritasnya apa dulu? Pondok dulu. Skala prioritas. Ha. Karena emang aku pernah dengar nih ya, kalau kita mendahulukan ngaji atau di pondok keagamaan dan lain sebagainya tuh pasti nilai duniawinya tuh pasti nyusul bagus gitu. Percaya, aku percaya itu dan ya, oke aku berita sama doa Dua Pernah ini. dengar, aku pernah dengar ya, tapi aku belum pernah membuktikan. Ya, alhamdulillah iya. Oh iya. Iya. Hmm. Pas itu iya, benar sekali. Alhamdulillah. Pas itu lagi pengumuman beasiswa, terus tiba-tiba pas lagi di pondok karena saking bukan cuma saking ada tugas di hari itu. Jadi kan meskipun aku nggak di pondok tapi pas itu di pondok terus lagi banyak kegiatan nyampe lupa oh iya hari ini pengumuman beasiswa gitu terus dilihat ternyata lolos gitu. Itu di pondok juga. Alhamdulillah. Ternyata tamuku tuh emang spesial ya, udah biasa. Spesial sambal. Ketua PC ya. Allah. Tapi nggak pakai telur ya. Lanjut. Oke. Oke, ngejokes ya kali ini santri ya. Enggak, di sini nggak ada joke. Yuk lanjut. Pernah nggak pernah kamu alasan bimbingan dosen padahal sebenarnya cuma nongkrong aja gitu saat di pondok? Nggak pernah bohong pasti. Dosen. Lah bimbingan dosen. Ya, Emang maksudnya pernah nggak bimbingan? nggak harus bimbingan, alasan apapun lah ya. Yang penting Ya Allah. eh, Bimbingan Beralasan. dosen. ya, Nah, maksudnya cuman beralasan ya, kan? Kalau beralasan pernah. Contoh, Ya. contohnya bimbingan dosen, Nah, contohnya. Oke, pernah. Beralasan pernah. Beralasan. Iya. Buat nongkrong aja. Enggak Enggak nongkrong sih. Ya, sih, ya ngerjain jelas. hal lain. Oh, ngerjain hal lain. Banyak sih.
banyak hal lain. Walaupun selain di organisasi ya, cuma ada hal lain. Oke. Tapi bukan nongkrong sih, cuma ada yang penting ada. Oh, ini ada rahasia lah ya. Nongkrong kita kayak elek banget ya nongkrong. Enggak kayak Remeh banget alasan ra ngaji terus nongkrong remeh. Yo ada alasan lain cuma enggak seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir. Pernah nggak pernah kalian pusing karena jadwal UAS atau jadwal apapun yang bentrok sama imtihan pondok? Imtihan. Iya, ujian pondok kan? Kayak berbenturan terus kalian tuh pusing banget gitu Oh. loh. Pernah nggak sih? Pernah. enggak pernah imtihan. Enggak benar. Terus pada akhirnya bisa nggak imtihannya? Ya bisa. Kan kuncinya itu kalau ada soal kita jawab, pasti bisa. Setelah itu Setelah itu ya dilupakan. yes. Jadi soal nilai bagus bagus buruk. Apalagi ini nih kita di pesantren ya kan kita menjunjung nilai kejujuran. Jadi bukan berarti nilai oleh biji kayak 10, 20, 30. Itu sebenarnya nggak terlalu dipermasalahkan. Tapi yang jelas kejujuran kita. Walaupun nanti dapat nilai 100 kok santri ki nyontek, mending sing oleh sing apik ya tapi sing ra nyontek kuwi mesti. Ya iku. Berarti poinnya jujur ya. Ya apanya yang jujur. Karena nggak di pondok itu nggak diukur dari nilai. Nilai itu nomor sekian. Oke. Adab. Pertama adab. Oke, wow, tepuk tangan buat tamu kita pada malam hari ini ya. Ternyata luar biasa banget. Terima kasih buat Mbak Nurul dan Mas Najib ya. Kayaknya obrolan kita cukup sampai di sini karena ternyata banyak banget insight baru buat kita, pelajaran-pelajaran yang tentunya bisa kita ambil. Terima kasih buat Kanitox yang sudah mau mendengarkan dan juga menyaksikan obrolan kita pada malam hari ini ya. Aku pamit undur diri buat Kanitox. Juga jangan lupa di komen kita akan bahas apa lagi di episode selanjutnya. Tetap bareng-bareng bersama rekan-rekan Kanitox di sini. Saatnya belajar bersuara. Kita pamit undur diri. Bye-bye.